Hai, balik lagi sama aku Amelia Fauzia di Talking About Sociology. Selamat datang ya di first video aku. Di sini aku mau sharing sedikit mengenai buku yang aku baca. Dari semua isinya, aku mau bahas 4 poin yang personally menarik banget nih buat aku. Pembahasan ini berasal dari buku Pengantar Sosiologi edisi revisi by Kumanto Sunarto. Pada buku ini ada 4 poin menarik dari pemikiran George Herbert Mead. George Herbert Mead adalah tokoh filsafat di bidang sosiologi dan psikologi yang berasal dari Amerika Serikat. Ia lahir pada 27 Februari 1863 dan wafat pada 26 April 1931. Dalam teorinya yang diuraikan dalam buku Mind, Self, and Society, Mead menguraikan tahap pengembangan diri manusia. Manusia yang lahir belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap oleh interaksi melalui lingkungan sekitarnya. Mead mengemukakan role taking atau pengambilan peran adalah proses penting dalam sosialisasi. Mead juga menguraikan tahap pengembangan diri manusia melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan atau preparatory stage. Pada tahap ini, anak diikutsertakan dalam sebuah kegiatan. Mungkin di sini saya akan memberikan satu contoh besar, yaitu seorang anak yang diikutsertakan untuk mengemis di jalanan, di lampu merah, dan lain-lain. Artinya, orang tua tersebut setuju untuk menuntun anak tersebut untuk melakukan hal yang sama di kemudian harinya. Karena pada tahap ini adalah tahap pertama untuk mengenalkan anak kepada lingkungannya atau memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Tahap yang kedua adalah play stage atau tahap meniru. Pada tahap ini, seperti pada judulnya, adalah memahami dan meniru. Anak tersebut bisa memahami dan meniru kegiatan orang-orang di sekitar, terutama orang tua, kakak, adik, atau lingkungan sekitar yang biasa mereka berinteraksi. Pada tahap ini, anak mungkin bisa mengikuti kegiatan orang tuanya seperti mengeledakkan tangannya. Bahkan ia tidak tahu apa arti dan tujuan ia membukakan tangannya kepada orang-orang. Tapi, ia hanya memahami orang sekitarnya dan berusaha meniru untuk meminta-minta kepada orang lain. Tahap yang ketiga adalah tahap siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini, ia bukan hanya memahami dan meniru, tapi melakukan sungguhan. Mungkin pada saat ini sang anak sudah mengetahui apa, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Pada tahap ini, contohnya sang anak sudah berani diam di tengah lampu merah untuk mengamen, untuk mengemis, untuk meminta uang kepada orang lain. Karena tahap ini dinamakan tahap siap bertindak. Yang keempat adalah tahap penerimaan norma kolektif atau generalizing stage. Pada tahap ini biasanya sang anak sudah memiliki usia yang matang, tahu atas kewajibannya, tahu atas tindakannya, dan sadar apa yang ia lakukan. Contohnya, seorang anak dewasa yang tetap memilih untuk mengemis, untuk mengamen, untuk diam di tengah lampu merah untuk meminta-minta kepada orang lain. Dan hal yang ia lakukan itu atas kesadaran diri sendiri. Ia mungkin sudah memilih dan sudah mengerti, juga ia akan bertanggung jawab atas pilihannya. Maka dari itu, saya setuju atas pemikiran Mead bahwa role taking atau pengambilan peran dalam sosialisasi sangatlah penting. Bagaimana cara ia mengenalkan dunia, bagaimana cara ia memahami dan mengikuti, bahkan hingga ia benar-benar sadar untuk melakukan sesuatu, itu karena sosialisasi dirinya sendiri. Dari tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bermain, hingga tahap terakhir, menurut saya, sosialisasi lingkungannya mempengaruhi tahap-tahap yang ia lalui. Maka dari itu, ayo kita bangun untuk sosialisasi yang lebih indah dan bermanfaat untuk hari ke depannya. Bye-bye!